Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Angelin Septiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai final task dari Rakamin Academy dan IDX Partner, yaitu mengenai data warehouse untuk daily transaction dan balance per customer. Berikutnya merupakan profil dari saya, yaitu Angelin Septiani, di mana saya merupakan lulusan dari Universitas Kristen Satya Wacana, mengambil jurusan Teknik Informatika. Berikut merupakan experience saya. Yang pertama itu saya pernah melakukan magang atau internship sebagai IT konsultan bagian middleware di perusahaan Computred Teknologi Internasional. Saya juga pernah menjadi asisten dosen dan pernah mengikuti organisasi sebagai bendahara. Nah, berikut merupakan beberapa certification yang saya dapatkan selama perkuliahan mengenai pemrograman SQL. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai perusahaan IDX Partner ini. IDX Partner sendiri merupakan perusahaan konsultan yang berspesialisasi dalam pemanfaatan solusi data analitik dan decisioning yang dikombinasikan dengan risk management dan marketing disiplin untuk membantu klien mengoptimalkan portofolio, profitability, dan bisnis proses di kawasan Asia Pasifik. Kemudian IDX Partner sendiri juga mempunyai kultur yang biasa disebut champion, yaitu customeris, honorable, agile, mentorship, proaktif, inovatif, ownership, dan numerik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai case study, yaitu salah satu klien dari perusahaan IDX Partner yang bergerak di industri perbankan itu memiliki kebutuhan untuk membuat sebuah data warehouse dari beberapa sumber data yang berbeda yang tersimpan di dalam sistem mereka. Nah, tugas-tugas yang akan saya lakukan itu membuat database bernama DWH serta membuat 3 tabel dimension dan 1 tabel fact. Kemudian saya juga akan membuat job ETL untuk memindahkan data dari source ke tabel dimension dan membuat job ETL untuk menggabungkan data transaksi menjadi satu di tabel fact transaction dan membuat 2 store prosedur, yaitu daily transaction dan balance per customer. Nah, yang pertama akan saya lakukan yaitu melakukan restore database menggunakan sampel BIK, di mana di database sampel sendiri itu terdapat 6 tabel yang terdiri dari 5 tabel dimension dan 1 tabel fact. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara merestore database. Itu kita buka aplikasi SSMS terlebih dahulu, klik kanan pada database, pilih restore database. Kemudian pilih device. Kemudian kita pilih add di sini. Kita cari file yang mau di restore. Sini. Ini dia sampelnya, klik OK. Kemudian kita tinggal klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan diagramnya sendiri, ada account, customer, city, stage, branch, dan transaction DB. Nah, selanjutnya saya juga membuat tabel fact dan dimension yang nantinya akan digunakan untuk mengeload data dari database sampel ke database DWH. Di sini create dulu database-nya DWH, kemudian kita gunakan database-nya, di mana saya juga membuat 3 tabel dimension dengan 1 tabel fact transaction. Kemudian saya melakukan extract data, yaitu membuat koneksi ke database SSMS untuk mendapatkan data dari sampel. Selanjutnya melakukan retrieve schema untuk memilih tabel mana saja yang akan digunakan dalam proses transformation. Selanjutnya memasukkan file CSV, memasukkan file Excel. Oke, di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu bagaimana cara memasukkan file. Untuk bagian DB connection, klik kanan, klik connection. Misalnya kita mau membuat DB DWH2. Next, kemudian untuk
tipenya sendiri kita ngambil dari Microsoft SQL Server, open source. Di sini login saya menggunakan nama Angel, password, kemudian server saya sendiri itu localhost. Database-nya yang akan kita ambil adalah sampel. Kemudian kita cek dulu connection-nya. Kalau udah sukses, tinggal kita klik OK. Ini sudah terbuat. Yang kedua, kemudian mengambil table. Klik kanan pada database-nya, kemudian retrieve schema. Next. Kemudian kita cari DBO. Ini tinggal kita pilih tabel yang mau kita gunakan. Kemudian kita klik next. Kita juga bisa melihat tipe datanya, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kita bisa klik finish. Nanti tabelnya sendiri akan terbuat. Kemudian kita juga membutuhkan file CSV. Di file delimit itu create. Kemudian kita bisa kasih nama, misalnya CSV2. Next. Kemudian kita browse. Kita ambil datanya, next. Kemudian kita set. Untuk header yang pertama, untuk baris yang pertama itu merupakan header, dipisahkan dengan koma. Kalau sudah klik next, maka dia akan menampilkan seperti ini. Kita bisa lihat tipe datanya, data pattern untuk date-nya. Kemudian kita tinggal klik finish. Tapi di sini saya cancel karena saya sudah membuatnya. Kemudian memasukkan file Excel. Kita memberikan nama bebas. Kemudian next. Kemudian kita browse juga. Terus kita ngambil untuk sheet pertama. Kita set juga. Baris pertama adalah header. Nah, ini sudah, kemudian kita next. Kita juga kurang lebih sama dengan file CSV tadi. Kemudian tinggal klik finish. Selanjutnya adalah melakukan transform data, di mana proses transformasi data bertujuan untuk mengolah dan mengubah data menjadi bentuk yang sesuai kebutuhan data warehouse. Data yang akan ditransformasi adalah data customer dan data transaksi. Yang pertama, saya akan melakukan transformasi pada data customer, di mana saya akan mengubah tabel customer name, address, gender, city name, dan state name menjadi uppercase atau huruf kapital. Kemudian menggabungkan tabel city setelah states untuk mendapatkan city name dan state name. Oke, di sini saya sudah memasukkan data customer, city sama states, kemudian menggunakan map. Nah, map ini berguna untuk melakukan transformasi, bisa berupa format, seperti ini ada int, string, kemudian kita juga bisa mengubah ke uppercase dan menggabungkan kolom seperti ini. Untuk uppercase-nya sendiri kita tinggal klik di sini. Kemudian kita pilih string handling, uppercase, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian di dalamnya kita tinggal masukin data yang mau kita uppercase, misalnya customer name. Kemudian kita tinggal klik OK. Kemudian untuk city sama states-nya sendiri, ini kita gabungkan berdasarkan ID. Kemudian kita juga buat tabel baru dengan nama city name dan state name yang nanti akan kita masukkan atau kita load ke tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tinggal klik apply, OK. Kemudian saya juga menggunakan log row di sini supaya bisa melihat hasilnya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke tabel DWH, database DWH. Sini dapat kita lihat ya, customer name-nya, address-nya, gender, city name, dan state name-nya sudah uppercase atau huruf kapital. Oke, selanjutnya yaitu pada data transaksi akan ditransformasi dengan menggabungkan data transaksi dari 3 sumber. Nah, di sini saya menggunakan transaksi DB dari database sampel, Excel, dan CSV.
Nah, di sini saya menggunakan unite untuk menggabungkan ketiga tabel. Seperti ini. Nah, untuk menggabungkan ketiga tabel. Selanjutnya saya combine dengan unique row. Unique row itu supaya tidak ada data yang duplikat. Ini sesuai dengan transaction ID. Kemudian menggunakan log row seperti yang sudah saya jelaskan untuk menampilkan tabelnya. Menggunakan tmap, memilih tabel atau data mana saja yang akan kita gunakan, baru dimasukkan ke fact transaction. Nah, setelah kita transformasikan untuk customer dan transaksi tadi, baru kita load menggunakan tabel yang kita sudah bikin sebelumnya. Nah, ini merupakan data-data yang sudah berhasil masuk ke database DWH. Di sini dapat dilihat kalau misalnya kita select bintang, nah datanya sudah masuk untuk dim account, dim brains, dan fact transaction. Nah, ini data-datanya udah masuk ya. Kemudian untuk skemanya sendiri, nah seperti ini. Skemanya sendiri udah berubah ya. Nah, selanjutnya saya membuat store prosedur daily transaction itu untuk mendapatkan ringkasan data mengenai banyaknya transaksi beserta total nominal setiap harinya, dan membuat store prosedur balance per customer untuk mengetahui sisa balance per customer. Nah, ini untuk code-nya sendiri. Yang sebelah kiri itu daily transaction, sebelah kanan balance per customer. Langsung dari programnya aja. Oke. Di sini saya membuat prosedur daily transaction menggunakan parameter start date dengan tipe data date, end date dengan tipe data date. Kemudian tinggal ini saya mengconvert transaction date-nya ke date supaya untuk jam-jam, menit, dan detiknya itu tidak ikut masuk sebagai transaction date. Kemudian kita hitung total transaksinya, kemudian untuk amount-nya juga dijumlahkan. Nah, nanti jika di-execute maka hasilnya adalah seperti ini. Dari tanggal 18 Januari sampai 20 Januari dengan total transaction dan total amount. Nah, yang kedua adalah balance per customer. Itu menggunakan parameter name, kemudian tipe datanya varchar. Di sini di bagian balance sendiri itu jika transaction type-nya itu deposit, maka akan ditambah dengan amount. Tetapi jika transaction type-nya itu selain deposit, maka akan dikurang amount. Kemudian di sini saya execute dengan nama Sally Juwita, maka akan mendapatkan balance-nya seperti ini dan current balance-nya seperti ini. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai final task kali ini. Terima kasih.